Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang pinjol besar ya, pinjol raksasa yang izinnya itu sudah seperti leasing, namun sebenarnya faktanya ya, pinjol-pinjol raksasa itu lemah. Keberlangsungan dari perusahaan pinjol itu ada di tangan masyarakat Indonesia. Itu mindset yang benar ya. Ingat ya, keberlangsungan pinjol-pinjol di Indonesia ada di tangan masyarakat Indonesia. Itu adalah mindset yang paling benar ya. Jangan dibalik-balik ya. Keberlangsungan masyarakat Indonesia hidup gitu ya, hidup masyarakat Indonesia itu bergantung pada pinjol. Itu salah. Oke ya. Di sini saya mencoba untuk membenahi mindset masyarakat Indonesia ya, bahwa kita itu ya adalah raja. Oke, konsumen adalah raja. Keberlangsungan dari suatu produk atau suatu perusahaan itu ada di tangan masyarakat Indonesia. Oke ya. Nah, saya di sini ingin membahas Kredivo. Ini ya, Kredivo ini pastinya izinnya sudah besar ya, seperti leasing gitu kan ya, pinjol raksasa yang mudah cair juga gitu kan, limitnya juga kira-kira sampai 30 juta atau 60 juta gitu ya. Nah, jadi beberapa hari yang lalu OJK juga sudah mengeluarkan statement bahwa banyak sekali pinjol-pinjol, bahkan pinjol-pinjol raksasa ini ya sedang tertimpa badai kredit macet gitu ya. Mari kita lihat beritanya ya. Nah, ini dari Kompas. Di sini judulnya OJK beberkan faktor penyebab kredit macet di industri fintech lending bengkak ya. Jadi kredit macet di industri fintech ini sedang bengkak-bengkaknya gitu ya. Banyak yang galbay, gagal bayar itu sudah menjamur gitu ya. Masyarakat Indonesia sudah tidak takut lagi dengan yang namanya pinjol ya. Alhasil kredit macet di fintech, di pinjol ini sedang bengkak begitu ya. Oke, kita baca sedikit lah ya beritanya gitu. Oke, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerangkan ada beberapa faktor yang membuat perusahaan fintech atau pinjol dibayang-bayangi kredit macet yang tinggi. Oke. Lanjut, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun Ogi Prastomiono mengatakan faktor yang membuat perusahaan fintech lending atau pinjol dibayang-bayang kredit macet dipengaruhi oleh kemampuan platform memfasilitasi penyaluran dana. Oke, lanjut, sehingga dapat mempengaruhi outstanding pendanaan dan besarnya pendanaan yang masuk dalam periode macet, ujar dia dalam keterangan resmi dalam keterangan tertulis gitu. Jadi yang bisa saya tangkap ya, para pinjol-pinjol ini faktor penyebab macetnya adalah tidak mampu lagi memfasilitasi penyaluran dana kepada masyarakat Indonesia gitu ya, karena banyak yang galbay, banyak yang macet gitu kan, dananya tidak kembali. Oke, mau gimana menyalurkan dana ke masyarakat Indonesia? Jadi pinjol-pinjol ini sedang susah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat Indonesia gitu ya. Seperti yang Anda tahu, banyak sekali di grup-grup Facebook, grup Raja Galbay, banyak sekali yang menyesal telah melunasi pinjol-pinjolnya gitu ya. Dia atau mereka itu tidak bisa pinjam-pinjam lagi, bahkan sudah ditutup akunnya, sudah tidak bisa lagi pinjam-pinjam lagi. Padahal dia itu adalah nasabah yang sangat lancar gitu kan ya, tapi sudah stop, tidak bisa lagi disalurkan dananya gini ya. Dan berita ini ya sudah muncul gitu. Oke, lanjut lagi di berita yang kedua. OJK minta fintech lending yang punya kredit macet tinggi ajukan rencana perbaikan gitu. Jadi pinjol-pinjol yang banyak digalbay ini ya, apa sih rencana perbaikan itu? Mari kita baca sebentar ya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta perusahaan fintech atau pinjol yang memiliki kredit macet atau TWP 90 di atas 5% untuk mengajukan rencana aksi guna melakukan perbaikan pendanaan macet gitu. Ini kalau kata saya itu harus bekerja sama dengan asuransi gitu ya. Oke, lanjut. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian tadi ya, penjamin dana dan dana pensiun Ogi Prastomiono mengatakan OJK memonitor pelaksanaan rencana aksi perusahaan dengan ketat. Jika kondisinya lebih buruk, ya pinjol-pinjol ini makin buruk, makin terpuruk gitu ya, OJK melakukan tindakan pengawasan lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu bisa ditutup selamanya ya pinjol-pinjol ini gitu ya, karena merugikan banyak investor, sudah tidak baik lagi keuangannya
gitu ya. Oke, lanjut. Ia mewajibkan penyelenggara P2P lending atau pinjol melakukan publikasi data kualitas pinjaman dalam rangka transparansi dan perlindungan konsumen gitu. Nah, jadi pinjol ini sebenarnya ya kalau dari kalimat ini ya, ia mewajibkan atau OJK mewajibkan penyelenggara P2P lending melakukan publikasi data gitu ya kualitas pinjaman. Jadi pinjol-pinjol ini yang saya tangkap itu menyembunyikan data kualitas pinjaman nasabahnya gitu ya. Jadi banyak yang macet sebenarnya tapi disembunyikan oleh pinjol karena agar investor tidak kabur gitu ya. Kalau investor kabur gitu ya, tahu banyak yang macet, pinjol ini bisa tutup, bisa gulung tikar gitu kan. Jadi OJK ini minta transparansi. Nih ya ada ya di sini transparansi dan perlindungan konsumen. OJK mau tahu transparansi nasabah yang macetnya dan juga perlindungan konsumen. Jangan sampai nasabah yang macet ini ditekan-tekan, dihina, disebar data, ya tidak dilindungi. Gitu. Jadi OJK meminta transparansi nasabah yang macet dan juga meminta perlindungan konsumen kepada pinjol-pinjol tersebut. Nah, Kredivo ini ya, Kredivo ini slik OJK saya. Oke, ini slik OJK saya. Saya ini galbay di Kredivo sebesar 4.082.000 sekian. Oke ya. Nah, ini saya galbaikan Kredivo ya. Kredivo ini ada DC lapangannya gitu ya, tapi saya tidak gentar ya dan juga saya tidak pernah didatangi oleh DC lapangan Kredivo. Oke, ini PT Finasel ya, Finasel Finance Indonesia. Oke, saya galbay 4 juta ya. Saya mulai berhutang di Kredivo itu pada tanggal 15 Januari 2021. Oke, saya galbaikan dan kondisinya di sini ya, ini kondisi itu dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor gitu alias asuransi. Lalu di kualitasnya saya itu lancar gitu ya. Jadi pinjol Kredivo ini ya walaupun izinnya besar, punya DC lapangan tetap saja lemah ya, tidak mau banyak memiliki nasabah yang galbay. Anda juga bisa seperti itu. Ya, coba bagi Anda ya nasabah-nasabah Kredivo yang sudah galbay 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, Anda wajib slik OJK. Apakah sudah lancar secara otomatis apa belum? Kalau sepengalaman saya ya itu pasti hutang Anda dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor gitu. Yang artinya apa, Bang? Artinya hutang Anda itu auto lunas karena di sini kualitasnya lancar gitu ya. Jadi jangan pernah takut lagi galbay di pinjol manapun karena sudah akan diauto lunaskan ya. Di sini dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor gitu ya. Jadi bagi Anda ya yang berpikiran aduh gimana nih ya hutang saya nggak bisa kebayar gitu ya. Padahal ya faktanya di sini kalau Anda mau jeli ya, kalau Anda mengikuti channel Raja Galbay, hutang Anda itu sudah auto lunas sebenarnya gitu ya. Masalah DC masih nagih, yang waras ngalah ya, yang waras ngalah. Oke, saya ulangi, yang waras ngalah karena sudah ada aturannya. OJK mengatakan bahwa pinjol 90 hari tidak boleh menagih lagi gitu ya. Jadi ketika ada pinjol yang menagih setelah 90 hari ya itu ya sudah yang waras ngalah saja gitu kan. Ya sudah biarkan saja mau nagih mau enggak gitu kan ya. Yang penting intinya adalah hutang kita seberapapun besarnya itu ya itu sudah dialihkan atau dijual kepada pihak asuransi atau sudah diautolunaskan gitu ya. Di sini kualitasnya lancar gitu ya. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.